Shalom semuanya, haleluya. Terima kasih sudah mau bergabung lagi dalam YouTube KBI Karya Allah, ibadah online kami. Mari engkau setiap kita hari ini siapkan hati kita, sehingga sebentar kalau kita mau memulai ibadah kita, benar-benar hadirat Tuhan boleh dirasakan. Amin. Kita boleh benar-benar merasakan lama jamahan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum kita mau mulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat jamahanmu, buat lawatanmu, buat pimpinanmu, sehingga sepanjang minggu ini Tuhan Yesus kami boleh diberi kesehatan Tuhan, dan khususnya kami boleh kembali beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Setiap kesempatan yang ada kami mau mempergunakan yang baik, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah jauh baik buat setiap kami dengan memberikan bukti kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan Yesus mari lawat setiap kami, sehingga roh sukacita, roh pujian, roh penyembahan itu mengalir dalam setiap kami dan memberikan kekuatan dan memberkati setiap hidup kami. Bahkan firman juga yang ditabur boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, yang siap diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita sebab Dia adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup dan memberikan kehidupan buat kita semua. Haleluya. Amin. Sama-sama ya kita angkat suara kita ya. Kita memuji Dia, kita memuliakan Dia. Bukti kok Allah bukan mengasihi kita, bahwa Dia bangkit dan menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Haleluya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong. Lagi sama-sama katakan anak Allah. Amin. Yes. Bahkan mati. Dia tebus dosa Bapak Ibu dan tebus dosa saya. Amin. Sama-sama sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Yes. Katakan ku tak gentar. Pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup lagi. Katakan dari awal, anak Allah, anak Allah, amin. Yesus namanya. Dia menyembuhkan setiap kita hari ini yang sedang sakit. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari kami percaya Tuhan. Katakan ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia
paling meriah buat Tuhan kita. Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang menepati janjinya. Dia mau bangkit dan Dia mau naik ke surga, menyediakan setiap tempat buat setiap kita. Amin. Bahkan setiap kita hari-hari ini, yang dalam setiap persoalan masalah, Tuhan bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan masalah kita. Dia menggantikan setiap persoalan kita dengan berkat-berkat yang disediakan. Rancangan terbaik, masa depan yang indah penuh harapan, itu janji firman Tuhan atas setiap orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang indah penuh harapan. Amin. Kita aminin ini. Apapun yang terjadi hari ini, selalu ingat rancangan Tuhan ada yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita saat ini. Oh, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku ada sampai hari ini, namun karena kuasa Roh-Mu yang menuntun hidupku selalu. Katakan, ku tidak akan takut. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Kasih setiamu, kasih setiamu, ya, itulah yang menghidupkanku. Ku serahkan segala kekhawatiranku ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah harapan dalam hidupku, dan tak pernah Kau kecewakan aku. Ku mau taat dan setia mengikuti segala kehendak-Mu, karena ku yakin dan ku percaya Kau sediakan rancangan terbaik bagiku. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatan kami ada saat ini, Tuhan. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Haleluya. Namun karena kuasa Roh-Mu, kuasa Roh-Mu yang menuntun hidupku selalu. Semua katakan, ku tidak akan takut. Ku tidak akan takut, sebab Kau besertaku. Oh, kasih setiamu, itu yang menghidupkanku, itulah yang menghidupkanku, ya. Ku serahkan segala kekhawatiranku ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah harapan dalam hidupku, dan tak pernah Kau kecewakan aku. Ku mau taat dan setia
hadiranku ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah harapan dalam hidupku, dan tak pernah Kau kecewakan aku. Mau taat dan setia mengikuti segala kehendak-Mu, karena ku yakin dan ku percaya Kau sediakan rancangan terbaik. Sekali lagi sama-sama angkat suaramu, katakan, ini hari Tuhan, kami mau serahkan setiap persoalan masalah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang mampu untuk mengatasi setiap persoalan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Engkaulah harapan dalam hidupku, tak pernah Kau kecewakan aku. Mau taat dan setia mengikuti segala kehendak-Mu, karena ku yakin dan ku percaya Kau sediakan rancangan terbaik bagi. Karena ku yakin dan ku percaya, karena ku yakin dan ku percaya Kau sediakan rancangan terbaik bagi. Oh, karena ku yakin dan ku percaya Kau sediakan rancangan terbaik bagiku. Oh, 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 oh. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur padamu, sebab rancangan-Mu indah bagi hidup kami. Oh, meskipun jalan-jalan-Mu tidak terselami, tapi kami percaya Engkau memberikan hal-hal yang indah di dalam hidup kami. Sampai saat ini kami masih ada. Itu bukti kasih setia-Mu, itu bukti rancangan-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Oh, apapun hari-hari ini yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Semuanya mari sembah Dia. Yang menonton di rumah sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang memberikan setiap pengharapan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Sebab firman-Mu katakan, Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kasih Kristus dicurahkan buat setiap kami yang mengasihi kami, yang mengasihi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, semua harapanku di dalam Yesus. Haleluya. Harapanku dalam Yesus, tak pernah sekalipun ku kecewakan. Kekuatanmu dalam Yesus, tak pernah Engkau tinggalkan. Katakan
Katakan lagi harapanku, harapanku dalam Yesus. Tak pernah sekalipun ku dikecewakan. Kekuatanku dalam Yesus. Tak pernah Engkau tinggalkanku. Tak pernah Engkau tinggalkan. Tak pernah Engkau tinggalkan. Tak pernah Engkau tinggalkanku. Haleluya. Saudara, sedikit hal yang boleh kita renungi dalam hari-hari ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Abraham menaruh harapan kepada Tuhan Yesus ketika dia dijanjikan akan menjadi bapa segala bangsa. Dan harapan yang dijanjikan Tuhan itu tidak langsung muncul instan, akan terjadi. Perlu waktu, perlu proses. Untuk Abraham akhirnya melihat janji Allah digenapi. Dia menjadi bapa orang besar. Dia menjadi bapa segala bangsa. Itu perlu proses. Begitu juga dengan hari-hari ini setiap kita. Harapan-harapan apa yang kita tahu di dalam Tuhan Yesus yang belum terjadi dalam tahun 2020, mungkin kita sudah lupa. Tapi Tuhan kita tidak pernah melupakan setiap harapan-harapan dalam Tuhan Yesus. Hari ini, apapun kita, kalau saat ini mungkin kita sedang sakit, sudah bergumul dan tidak punya harapan. Dokter sudah memvonis tidak ada harapan lagi. Tapi percaya, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau bisa sembuh di dalam nama Yesus. Terus semangat, terus kuat. Apapun yang terjadi tetap berharap sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin keluarga kita saat ini sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan ujung tanduk. Akan terjadi peretakan dalam rumah tangga suami, istri, anak-anak yang sudah mulai berdewasa dan mulai memberontak terhadap orang tua. Dan tidak ada lagi, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Seolah-olah langit menjadi kelam. Tapi percaya hari ini ada kabar baik. Bahwa minggu lalu kita merayakan Paskah. Tuhan sudah bangkit. Dan Dia sudah menyediakan tempat buat setiap kita. Dan Dia menjanjikan setiap kita, anak-anak yang berharap kepadanya. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Dan aku janjikan berkat-Ku. Harapan itu selalu ada buat kita. Tiap keluarga tetap berharap sama Tuhan. Amin. Usahamu mungkin saat ini sedang kena pandemi. Semuanya lagi sepi. Kondisi emang sekarang begitu. Mulai mengkhawatirkan. Utang sudah mulai menumpuk dan mesti bayar ke bank dan lain sebagainya. Tapi percayalah, hari ini ada kabar baik bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Tetap bergumul, tetap berharap sama Tuhan, tetap berdoa. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berdoa sebab kamu akan menuai jika kamu tidak akan menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu, hari ini semua apapun persoalan kita, serahkan dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jawaban atas setiap persoalan dan masalah kita. Amin. Amin. Haleluya. Yuk angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh imanmu di dalam Tuhan. Harapanku dalam Yesus. Yes. Saya akan menjadi saksi bahwa harapan saya tidak pernah sirna di dalam Tuhan. Menang benar penuh proses. Tapi Tuhan saya yang saya sembah dalam nama Yesus, Dia tidak pernah mengecewakan sekalipun dalam kehidupan saya dan keluarga. Begitu juga saya percaya buat kita semua, Dia adalah Allah yang baik. Katakan lagi, harapanku dalam Yesus, tak pernah sekalipun ku dikecewakan. Kekuatanku dalam Yesus, tak pernah Engkau tinggalkan. Oh, harapanku, amin, dalam Yesus,
pernah sekalipun ku dikecewakan. Kekuatanku dalam Yesus, tak pernah engkau. Sekali lagi, oh harapanku dalam-Mu Tuhan. Yes, soalnya semua angkat suaramu, katakan pujian ini dengan sepenuh hatimu di hadapan Tuhan. Dialah yang sanggup dan Dialah yang mendengar setiap seruan doa kita. Kekuatanku, amin, dalam Yesus, tak pernah engkau tinggal, tak pernah kau meninggalkan kami, tak pernah engkau tinggal. Terima kasih Tuhan, tak pernah engkau tinggalkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikan dan buat anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu mengubah setiap kami menjadi pribadi yang baru. Terutama Tuhan di hari-hari akhir ini Tuhan Yesus, mari penuhi setiap kami lebih dan lebih lagi dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi kami Tuhan Yesus, pulihkan kehidupan setiap kami, kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan, agar kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari Tuhan Yesus, urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu boleh menjadikan saluran berkat, satukan setiap hati kami, setiap roh kami, untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami saat hari yang indah ini Tuhan Yesus. Dan dimanapun kami berada, Roh Kudus yang kami sembah tetap sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu yang ini dalam tangan kemuliaan-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Itu belum dahsyat, belum luar biasa. Kalau kasih tepuk tangan jangan cuman pelit-pelit. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, yang mampu engkau berikan buat Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Dahsyat, kasih tahu kiri kanan, kamu dahsyat dan kamu luar biasa dah hari ini deh. Haleluya. Oke, firman Tuhan kita berbicara lanjutan. Kalau kemarin part yang pertama, ini hari part yang kedua. Seberapa besar sih wadahmu? Seperti kita tahu, dalam 2 minggu yang lalu kita berbicara ketika seorang janda meminta daripada Tuhan. Untuk Tuhan, aku udah gak punya apa-apa lagi. Tuhan bilang, mari siapkan wadahmu, siapkan bejana-bejanamu. Minta semuanya yang terbanyak. Lalu setelah kamu udah siapkan, tutup pintumu, katanya seperti itu kan. Terus isi bejanamu dengan minyak-minyaknya. Diisi benar, padahal minyaknya cuma sedikit, tapi begitu diisi minyaknya kagak pernah habis-habis. Sampai bejana yang terakhir. Begitu juga dengan kehidupan kita. Poin yang pertama, 2 minggu yang lalu kita bilang, untuk mempersiapkan wadahnya setiap kita, agar kita memiliki wadah yang besar supaya berkat kita. Bukan kita berbicara tentang keuangan saja, tapi kesehatan, happy, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Semua masa depan kita, ini merupakan satu anugerah Tuhan kan. Kita berbicara 2 minggu yang lalu. Dan hari ini poin yang pertama, kemarin kita berbicara, kita harus mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, jangan justru keadaan yang seperti ini, sekarang ini justru kita semakin menjauh. Itu yang membuat tanpa kita sadari, bejana yang kita siapkan kecil. Jangan heran kalau sukacitanya itu kecil yang didapat. Hari-hari ini justru kita mau memperbesar wadah kita. Bagaimana caranya kok orang lain bisa bersukacita? Bagaimana orang bisa sehat selalu? Bagaimana orang bisa mendapat berkat-berkat yang lain, jasmani maupun rohani yang lebih lagi? Nah, ini mempersiapkan semuanya. Selain kita mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, hal poin yang kedua yang kita akan berbicarakan hari ini, yaitu, mari kita buka ayatnya. Matius 22 ayat yang ke-38. Matius 22 ayat yang ke-38. Yang udah ketemu bilang, oh yes.
Oke. Sekali lagi yang udah ketemu bilang oh yes. Sama-sama kita baca. Matius 22 ayat yang ke-38. Maaf. Ayat yang ke-39. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kasihilah sesamamu manusia. Sesama manusia itu siapa? Siapa sesama manusia? Siapa sesama manusia? Setiap orang, betul. Tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Berarti kita harus diajarkan hari-hari ini untuk kita belajar untuk bisa mengasihi sesama kita manusia seperti dirinya kita sendiri. Dan hal ini mungkin bukan hal yang mudah. Ketika kita berbicara tentang kasih bukan hal yang mudah. Mengerti, semua orang mengerti. Tahu, semua orang tahu. Tapi untuk menjabarkannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hal yang mudah. Oleh karena itu firman Tuhan juga ada tertulis. Kita buka dulu ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Yang udah ketemu bilang oh yes. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kita percaya setiap kita anak-anak Tuhan pasti akan dipenuhi Roh Kudus dan kamu itu berbicara tentang siapa? Kamu berbicara tentang siapa? Siapa? Ya pelit banget sih. Kasih tahu kiri kanan. Jangan pelit-pelit dong bilang. Kamu itu siapa? Setiap kita yang ada di tempat ini. Siapa yang mau menerima Roh Kudus? Siapa yang mau Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap kita? Kalau kita mau menerima Roh Kudus dan kita siap untuk Roh Kudus ada selalu di hati kita. Berarti setiap kita, kamu ini garis bawahi. Yes, firman Tuhan jelas-jelas katakan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setiap kita yang rindu Roh Kudus, setiap kita yang mau memperbesar wadahnya. Dan hari ini siapa yang mau memperbesar wadahnya lebih dan lebih lagi? Yes. Berarti ini firman ditujukan kepada setiap kita. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita? Bagaimana orang bisa bertobat? Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di atas setiap kita anak-anak Tuhan? Kita harus menjalankan kasihnya ini. Dimulai dari, tadi bilang firman Tuhan dimulai dari Yerusalem. Yerusalem ini gambaran seperti, yes, good Ibu, thank you, God bless you. Yerusalem dimulai dari keluarganya kita. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, suami, istri, anak, kakak, adik, semuanya ini yang dibilang keluarga. Amin. Jadi hal ini dapat kita praktekkan mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem. Kenapa hari-hari ini banyak rumah tangga yang retak? Kenapa hari-hari ini banyak yang selingkuh? Kenapa banyak, ada nggak anak-anak orang-orang Kristen selingkuh hari ini? Banyak. Berapa banyak orang Kristen yang kenal Tuhan, yang tadi berbicara tentang firman Tuhan, yang berbicara rohani, yang menjadi mungkin pemuka-pemuka agama, yang mungkin menjadi pemberita firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini kelepek. Digondol siapa? Kuntilanak katanya.
Wah, antikris udah merajalela, iblis udah keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya yang siap. Ketika dia membuka celah, ketika setiap kita membuka celah, setiap kita siap diterkam. Oleh karena itu, tutup rapat-rapat, jangan buka celah. Mudah bagi iblis untuk menemukan celahnya. Dan banyak hari-hari ini. Wah, yang selingkuh, yang makanya jangan heran. Yang aneh-aneh justru yang rame sekarang. Yang suruh dengar firman Tuhan, rame apa enggak? Coba pasang di media. Antara firman Tuhan dengan hal yang aneh-aneh, bakalan rame yang mana? Rame yang mana? Jujur-jujuran loh. Ketika kamu menerima TikTok, sekarang lagi in TikTok. TikTok. Yang kamu buka firman atau hal yang lucu-lucu yang aneh-aneh? Hah? TikTok, iya ini TikTok, kita lagi berbicara TikTok, dibuka TikTok lagi, aduh. Ketika kita buka TikTok, ini kan ada nih pilihan. Begitu ada yang firman, ada yang hal yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Kamu buka yang mana? Jujur-jujuran, itu namanya jujur-jujuran. Yang lucu, jangan heran ketika kita lihat. Yang buka yang lucu-lucu, ribuan bahkan ratusan ribu. Begitu buka firman, 100 juga gak nyampe. Kasihan deh. Hati-hati. Jangan heran hari-hari ini banyak yang jatuh. Karena seperti itu, adanya dunia. Oleh karena itu kita gak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Dan kita mau belajar lebih dan lebih lagi. Amin. Kita mau memperbesar wadah kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kita lihat suami istri. Hubungan suami istri itu. Ketika mereka menjadi satu. Ketika mereka dibaptis. Mereka menerima pemberkatan kudus. Suami istri. Mereka itu dua menjadi. Ketika satu terluka. Berarti tanpa Anda sadari Anda melukai diri Anda sendiri. Hai suami-suami. Ketika engkau membuat istrimu menangis. Tanpa kamu sadari kamu melukai diri kamu sendiri. Dan banyak suami-suami kadang-kadang berbicaranya seenaknya. Kalau lagi marah suami-suami bilang gini sama istri. Pakai tuh otak. Otak di mana? Otak di dengkul. Hei. Suami-suami sadar gak? Kalau setiap istri memakai otak, memakai akal sehatnya, pasti dia udah pindah ke tempat yang lain. Balik ke rumah mamanya. Istri atau ibu-ibu, dia bisa mengisi berbagai tempat. Di dalam satu rumah tangga dia bisa mengisi berbagai tempat tuh. Masak semuanya dia bisa kerjakan. Dia bisa sebagai kalau ayahnya, suaminya nggak ada, dia bisa mengisi posisi ayahnya, bantu cari uang. Dia bisa mengisi segala sesuatu, masak dia bisa. Dia bisa mengajar, dia bisa membantu kantornya, membantu usaha suaminya. Dan tempat posisi dia tidak ada yang bisa gantikan. Amin. Coba suruh suami, ketika ditinggal 1 hari aja, atau ditinggal berapa jam dia pergi dari istrinya. Kadang-kadang suami kesian nggak makan. Nasinya di mana? Sayurnya di mana? Dahsyatnya wanita. Oleh karena itu suami-suami hargai istrimu. Kasih applause buat istri-istrimu. Istri untuk disayang, disanjung. Jangan dibilang ya, mana akalmu, mana pakai otakmu katanya. Hati-hati. Kalau Anda berbicara seperti itu, jangan heran kalau nanti istrimu begitu memakai otak atau akal sehatnya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Matang dulu. Oleh karena itu, jerih payah setiap istri itu harus dihargai. Ketika istri dipuji, istri itu akan kelepek-kelepek deh. Dia tambah lakukan yang terbaik buat suaminya. Makanya rumah tangga itu harus harmonis. Begitu juga hubungan kakak adik atau suami anak dengan orang tua. Anak-anak kamu tahu kunci berkat kamu kalau kamu siapa anak-anak di sini yang belum berumah tangga, yang mau hidupnya berhasil. Yang mau setiap kita atau berumah tangga juga boleh. Yang mau hidup kamu berhasil yang masih mempunyai orang tua. Angkat tangan kananmu.
Mau diberkati? Mau semuanya. Sayangi, kasih orang tuamu. Karena orang tuamu itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Orang tuamu orang yang dipercayakan Tuhan. Orang yang dipercayakan Tuhan itu kunci berkatmu di muka bumi. Karena Tuhan itu gak kelihatan di bumi. Tetapi dia mengutus, dia memberikan orang tua. Jadi tidak ada yang kebetulan kalau kamu memiliki orang tua siapapun. Baik namanya si Dewi, baik namanya si Sinta, Santi, Ita. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu yang terbaik yang Tuhan pilihkan buat setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan. Oleh karena itu, jangan buat orang tuamu terluka. Kamu tahu gak? Keluarga itu seperti ini. Saya ambil ilustrasi tadi. Ini dia nih. Keluarga. Cuma saya ambil yang kecilnya. Saya bilang, Pak Herman kok kecil banget. Dia bilang, kalau yang besar saya aja yang dipajang di depan. Dia bilang begitu. Dia bilang, jangan kalau ilustrasi Bu jangan gede-gede aja Bu. Kan saya minta tolong Pak, tolong ambilin dong di depan. Saya bilang gitu, pohon, ya saya ambilin. Nah ini keluarga ibarat seperti pohon. Dan kita ambil, bayangkan kalau di bawahnya ini ada akarnya semua di bawahnya. Bawahnya ini ada akarnya, masih nancep ke akarnya. Lihat, dia bercabang-cabang, beranting-ranting, ini ibarat keluarga. Dia beranting ke arah timur, utara, selatan mungkin seperti itu. Dan mungkin lebih banyak lagi atau mungkin lebih sedikit. Tergantung. Nah ini merupakan satu keluarga. Di mana? Mungkin ini sebagai kakaknya, ini sebagai orang tuanya mungkin. Dan sebagai papahnya pasti akarnya. Amin. Ini satu. Ketika ranting ini putus. Atau terluka atau tergores atau dipotong. Satu pohon merasakan atau tidak? Satu pohon ini merasakan gak? Pasti berasa. Orang Om David suka bilang apa? Itu pohon mangga aja kalau dipeluk. Pohon mangga sekarang udah mulai berbunga. Karena saya tadi doa, saya peluk tuh pohon. Pohon yang baik, yang manis, berbuah ya katanya. Gitu. Pohonnya benar berbunga tuh. Mulai berbunga lagi. Pohon itu juga ada perasaannya katanya. Seperti itu. Nah kalau kita semakin, benar tapi benar iya juga saya pikir. Karena kemarin pohon saya yang bagus di depan tuh. Yang saya bilang pohon pepaya yang bersusun-susun buahnya. Susunya beranting kan buah sedang discernment kalau ke sana. Walaupun makannya belum seperti apa, belum dicoba. Tapi begitu lihat berbuahnya ada 1, 2, 3. Saya bilang, ih hebat banget pepayanya bisa susun. Saya bilang gitu. Lagi bunga-bunga bagus, lagi berbuah-buah bagus. Pohon saya lihat minggu depan lagi saya lihat. Kok ditancap paku, terus kok ada angus bakar. Wih pohon saya nggak lama mati. Begitu kita tidak menyayangkan pohon itu, ada yang membuat pohon itu terluka. Benar mati pohonnya di depan. Sama juga kehidupan setiap kita. Ketika ranting ini putus satu atau terluka satu pohon itu yang merasakannya. Hubungan begitu erat. Hubungan kakak adik, makanya hubungan darah. Kalau warisan, kalau nggak punya anak jatuhnya ke siapa? Jangan heran, bukan kepada istri loh. Kadang-kadang kalau tidak bikin surat kawin pasti jatuhnya ke adik dan kakak, keluarga. Karena itu masih punya hubungan darah. Yang mengerti katakan, yes. Kalau istri masih bisa bilang itu mantan gua, bekas istri, bekas suami. Kalau bekas adik ada nggak? Bekas kakak ada nggak? Atau ini bekas anak gua loh. Hubungan erat kentalnya tuh. Makanya hubungan kakak adik. Jangan membuat adikmu berduka, jangan membuat kakakmu berduka. Dimulai dari Yerusalem, keluarga kita harus bisa menjadi panutan. Kasihi. Sejelek-jelek apapun juga seperti jari. Ini 5 jari ini gak sama bagusnya loh. Ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang kecil, cungkring. Tapi tetap semuanya ini sama berharga. Kita gak bisa kehilangan salah satu. Begitu kita kehilangan satu atau terluka satu, sakit satu badan, bisa meriang sampai kepala-kepala. Bener gak? Meriangnya sampai ke kepala. Padahal yang luka di sini.
tapi sakit sampai ke sini. Itu membuktikan hubungan yang begitu erat. Begitu hubungan kita. Saudara, kalau Anda ingin memulai mengasihi sesamamu manusia, engkau tidak bisa mengasihi orang-orang ini dalam rumah tanggamu. Berarti sama juga engkau berbicara tentang semuanya nol, omong kosong. Sejelek apapun juga, biarkan. Kalau kita bisa bantu, tolong dong. Jangan bilang deh, aku udah tolong lu yang di sana, yang terkena musibah NTT. Tetapi di dalam keluargamu, sama ibumu, sama ayahmu, sama kakak, sama adik. Begitu mereka, walaupun mereka sudah berumah tangga atau gimana, terus mereka mengalami suatu masalah. Kau meremata, bodoh amat. Diberkati gak? Bisa menjadi berkat gak? Yang dekat aja dimulai dari Yerusalem, kamu belum bisa mengasihi, bagaimana kamu bilang kamu bisa mengasihi orang lain, orang yang tidak kamu kenal, yang jauh di sana. Dimulai dari orang-orang yang kita kenal, yang ada di dalam rumah tangga kita. Dan saya akan mengupas lebih lagi nanti tentang kita perdalam terus. Karena ini yang penting dalam Yerusalem. Nah sekarang kita buka dulu yang dari Yerusalem. Yudea itu siapa sih Yudea? Itu Yudea, tetangga-tetangga. Orang-orang kenalan kita yang dekat-dekat sama kita. Tetangga yang dekat-dekat lah. Nah Samaria mereka yang lebih jauh lagi. Itu diibaratkan seperti itu. Mereka yang lebih jauh lagi. Mungkin yang orang kantor yang kita jarang ketemu atau gimana, itu Samaria. Sampai ke ujung bumi dimanapun yang kita mungkin belum kenal. Kita harus bisa menjalankan kasih kita. Kalau kita mau membesar wadah kita, segala sesuatu dimulai dari seperti itu. Belajar untuk bisa mengasihi dan menerima apa adanya. Karena seperti kita katakan, seperti yang dahulu dan seperti yang kita tahu, tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Termaksud kalau kita berbicara tidak ada satu orang pun manusia yang sempurna, termaksud balik lagi ke diri kita. Dan kita membutuhkan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau kita mau menjadi berhasil, kita juga butuh dukungan, kita butuh support. Apalagi dari keluarga kita, butuh support dari suami kita, dari istri kita, dari adik kita, dari kakak kita. Ini kita butuh support, kita gak bisa hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri, gak mau ribut, gak mau apa, hidupnya di hutan. Tapi di hutan bisa gak hidup sendiri terus? Nanti kesepian. Carilah. Oleh karena itu, kalau kita mau bersama wadah kita, hari-hari ini kita belajar untuk lebih dekat lagi. Belajar untuk menerima apa adanya. Kita belajar untuk mengasihi. Kita belajar. Tidak ada masalah sebesar, tidak masalah seberapa besar rumah kita. Tidak masalah seberapa besar. Dulu saya ingat, saya tinggal di sini. Semestinya saya tinggal di sini. Rumahnya tadi besar ya, 1000 lebih meter. Sampai tempat parkir. Ini udah slot-slotnya izinnya udah kita urus IMB dan gambarnya sudah ada. Ini dikerjakan IMB-nya, tadinya udah kita serahin ke salah satu tadi pengurus gereja. Dan kita waktu itu masih hubungan relasi dagang, bukan hubungan pengurus gereja, bukan tadinya seperti itu. Nah dia udah bikin denahnya, kita harus setuju nih. Tadi tinggal rumah yang besar 1000 meter lebih tadinya. Tapi akhirnya karena sesuatu Tuhan berbicara kepada Bapak Gembala Sidang, berbicara kepada suami saya tentang tempat ini biar jadikan tempat persekutuan rumahnya Tuhan. Akhirnya kita pindah. Rumahnya sudah digambar denahnya, kalau rumah sebesar ini. Sekarang saya tinggal di mana? 8 kali 18. Nggak masalah seberapa besar rumah. Yang paling penting di dalam rumah itu ada kehangatan, ada cinta, ada kasih. Amin. Yes. Memiliki rumah untuk tempat kita berteduh. Itu yang paling penting, ada kehangatan, ada cinta, dan ada keharmonisan.
hari ini. Orang datang ke rumah saya, gimana? Pertama kali mereka datang, biasa datangnya ke rumah sebelumnya yang lebih besar, terus ke tempat sini lebih besar lagi, terus pernah ke ruko, terus akhirnya datang ke rumah kita. Aduh, Suci, bingungnya, rumah lu kecil banget. Begitu naik, langsung ruang tamu. Terus nggak ada tempat-tempat, cuma ruang tamu doang. Begitu naik lagi, langsung kamar. Kecil banget rumah lu, katanya. Saya cuma ketawa. Saya bilang, puji Tuhan masih punya rumah. Amin. Ya, walaupun kecil, tetapi tetap ada kehangatan. Tetap ada cinta dan tetap ada keharmonisan. Yang paling penting di dalam rumah tangga itu bukan seberapa besarnya rumah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang penting. Dan saya rasakan. Untung hari-hari ini rumahnya kecil juga Tuhan kasih buat saya. Karena kenapa? Begitu nggak ada pembantu, saya ngepel mau usah banyak-banyak ruangan, mau usah banyak-banyak apa besar-besar sekali. Semakin ada umur, semakin tenaga kita berkurang. Jadi saya bersihin rumahnya lebih mudah dan lebih gampang. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Amin. Berikan tangan jangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oleh karena itu, kita harus bersyukur apapun yang Tuhan berikan pasti itu yang terbaik buat setiap kita. Oke. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita mau berbicara tentang lagi Yerusalem, saya mau rindu sekali. Karena saya mau dimulai dari Yerusalem ini, keluarga-keluarga suami istri semakin rukun, hubungan kakak adik semakin rukun, hubungan ayah anak atau ibu anak, orang tua terhadap anak itu semakin erat lagi. Saya rindu 2 minggu lagi kita akan kupas lebih dan lebih lagi. Amin. Amin. Mau segala sesuatu karena itu dimulai dari rumah tangga. Hari-hari ini banyak rumah tangga yang amburadul, banyak rumah tangga yang berantakan. Itu disebabkan oleh tipu daya iblis. Dan bagaimana caranya wadah kita mau besar kalau kita nggak bisa mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Dan hari-hari ini kita mau terus mengejar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita mau hidup kita bisa menjadi berkat. Tepuk tangan kemuliaan buat kita yang besar. Oke. Sama-sama kita turunkan kepala kita. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan indah yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan mempunyai rencana indah di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan rindukan setiap kami untuk boleh menerima berkat yang lebih dan lebih lagi. Karena setiap orang tua mempunyai kerinduan yang sama untuk memberkati anak-anaknya. Melihat anak-anaknya hidup bahagia, melihat anak-anaknya hidup tercukupi, melihat anak-anaknya hidup penuh dengan sukacita. Itu kerinduan setiap orang tua. Karena orang tua yang jahat di dunia ini tahu memberi pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga yang sudah menebus kami lewat tubuh dan darah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana indah bagi setiap kami. Kamu punya rencana yang luar biasa, yang mungkin hari-hari ini belum terselami bagi setiap kami. Mungkin hari-hari ini tertutup kabut yang gak bisa kita lihat. Tapi biar hari ini Tuhan, kami belajar bertahan untuk membuka setiap kabut-kabut yang menutupi penglihatan kami. Dan kami meraih, kami mau Tuhan Yesus menerima apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memperbesar setiap wadah kami Tuhan Yesus, dengan belajar untuk mengasihi sesama kami manusia. Dimulai dari Yerusalem, keluarga kami harus menjadi panutan, harus menjadi berkat. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Terima kasih Bapak yang baik. Meteraikan apa yang kami dapat dengan darah anak domba, kami serahkan semua datang kemuliaan di dalam nama yang kudus. Terpujilah Engkau selama-lamanya.
Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang jamah negeri kami yang kami cintai. Jauh dari bencana alam, gempa, bumi, kebanjiran, topan, tsunami, air bah, longsor. Engkau lihat saudara kami yang terjadi musibah di NTT. Engkau yang tercampur Tuhan. Engkau yang berkati mereka. Cukupkan pembina kami kebutuhan saluran-saluran bantuan. Yang mana terjadi gempa di timur, di Jawa Timur, Engkau yang turun tangan Bapak. Engkau rawat pulau-pulau kami Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Engkau berikan kekuatan pada pemerintahan kami, terutama presiden kami. Tuhan, bersihkan dari COVID-19 di negeri kami. Seluruh dunia Engkau yang bersihkan. Terima kasih Tuhan. Engkau serahkan anak-Mu yang tepat ini. Engkau jangan jaga kesehatan mereka, jaga keluarga mereka, jaga pekerjaan mereka, dan juga keuangan mereka. Berilah mereka damai sejahtera, sukacita, bawa kemenangan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang jaga setiap anak-Mu tempat ini, jaga negeri kami juga. Dan kami berterima berkat-Mu yang melimpah susu dan madu kepada kami. Persekutuan kami, dipimpin Roh Kudus yang menyertai kami, sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang pertama. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.